saya lanjutkan yang Bu Puji tadi. Ya. Saya lanjutkan. Halo, bisa kedengarannya. Tes. Nasrudin. Ini tadi pengaturan spasinya sudah ya. Terus kemudian kita ke bawah. Nah, kalau tabel seperti ini, kalau tidak memungkinkan dengan ukuran yang sama dengan isi, diperkecil aja nggak apa-apa. Jadi misalnya di isinya itu angka fontnya itu 12 ya, angka fontnya 12. Dan nanti di tabel misalnya pakai 11. Atau memang kalau masih kurang memungkinkan bisa misalnya pakai 10. Yang penting biar biar lebih imbang. Kalau bisa pakainya 10, kalau spasinya 1,15 kan selalu jaraknya jauh-jauh ini. Nah, bisa diganti spasinya 1 misalnya, nggak masalah. Ya. Nah, kalau ada pengaturan misalnya ada, ini space-nya kan kosong ini. Nah, atau misalnya satu kata ini kok nanggung, misalnya huruf EN-nya kok ada di bawah, nggak menyatu. Ini nanti kelihatan nggak? Ini bisa biar satu baris, ya. Yang satu baris. Ini tinggal geser aja. Tinggal geser. Yang ini juga digeser. Nah, ini kan satu baris. Nah, terus kemudian ada satu kolom itu yang membuang banyak tempat. Ini jangan sampai ke bawah, itu yang bawah BBJ. Nah, berarti udah cukup segini. Terus kemudian kalau yang baris ketiga, saya kira yang ini tidak perlu ya. Ya, mungkin perlu sedikit ya. Yang penting yang bawah nggak ada yang berubah. Nah, nggak ada yang kepotong. Kepotong. Ini memang panjang, Mas. Nah, ini kan ada H1 misalnya upah gitu ya. Nah, ini ada sisa tempat banyak. Ini sebenarnya kan tempatnya sampai sini nih. Jadi ini diperpanjang nggak masalah. Diluruskan dengan batas margin sebelah kanan ya. Batasnya. Nah. Atau ini yang ini mau digeser biar nggak nanggung huruf H-nya. Kemudian diluruskan ulang. Memang yang paling lama itu ngatur-ngaturnya gini ya, tabel-tabelnya seperti ini. Grafik, tabel. Nah. Selanjutnya kita ke bawah dulu. Sumber ini kecil aja nggak apa-apa ya. Ini kan kalau pakai besar seperti ini kan terlalu besar, nggak apa-apa diperkecil. Yang penting nanti konsisten ya. Misalnya kalau semisal ini kok ukurannya 10, nanti berarti kalau ada tabel lagi sumbernya juga fontnya 10. Nah, sini. Antar subbab atau antar bab itu dikasih jarak paling kan satu enter ya. Nah, ini jangan sampai ada halaman kosong yang seperti ini ya.
Kecuali kalau halaman kosong itu boleh, asalkan untuk menggenapkan setiap bab. Jadi misalnya bab 1 itu jumlahnya ada 19 halaman misalnya. Nah, itu perlu digenapkan. Jadi yang halaman ke-20 itu dikosongkan nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti biar di bab 2 itu berada di sebelah kanan. Kalau buku tercetak, ini ya, cetak. Cek. Nah, ini contohnya ini. Ini kan bab berapa ini ya? Ini kan babnya kan ganjil ya. 59 kan ganjil. 59 ini. Cek. Dan ini kosong. Udah habis. Satu bab itu sudah habis. Nah, di bab selanjutnya, di halaman selanjutnya dikosongi. Kosong. Biar apa? Biar di bab setelahnya itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Jadi semua awal bab di sebelah kanan semua. Itu bagusnya seperti itu. Nah, syukur-syukur sebenarnya kalau bisa menggenapkan ditambahi sedikit lah gitu ya. Ditambahi misalnya berapa paragraf biar sampai sini itu malah lebih bagus. Kecuali kalau buku digital. Ya, kecuali kalau buku digital e-book ya, atau misalnya buku-buku yang ada di digital library ya, itu nggak usah dikasih halaman kosong, langsung aja misalnya. Ini halaman bab ini sudah habis, bab setelahnya, ya udah langsung dipasang di halaman setelahnya saja. Kalau untuk buku digital, tapi kalau untuk buku tercetak monograf itu digenapkan setiap babnya. Bagusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini. Mana tadi? Ini punya siapa ya tadi ya? Pak Iman kayaknya. Kita selanjutnya buka punya Pak Iman dulu ya. Punya Pak Iman ya, ini benar. Nah, saya kira ini juga sudah rapi ya. Jadi enaknya menerbitkan buku penelitian ini biasanya sudah rapi. Karena sudah melalui beberapa bimbingan ya, dan juga melalui ujian. Maka kemudian hasilnya sudah rapi. Konsisten ya. Yang harus ditulis miring sudah tertulis miring gitu. Maka dari segi editingnya itu tidak terlalu repot. Tinggal layout ulang saja, diganti ukuran bukunya saja. Ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dibuat seperti ini. Ini sudah bagus ya. Misalnya mulai dari bab 1. Mulai dari bab 1. Nah, silakan misalnya ini mau diganti font terserah ya. Kalau untuk bab itu kan bebas fontnya ya. Kemudian saya kira ini juga sudah bagus. Nah, ini penulisan strip di pasar-pasar ya. Ini perhatikan. Di pasar-pasar ini jangan ada spasinya. Nah, begini ya. Jadi kalau menulis kata berulang, stripnya tanpa spasi. Kita cek ini ya, ada nggak spasi yang mestinya nggak usah ada spasinya. Spasi ganda. Ya. Seperti tadi, kita cek spasi 2 diganti spasi 1. Replace. Nah, ini ternyata ada spasi yang mestinya tidak usah pakai spasi. Itu ada 34 tempat. Bahkan ada yang lebih daripada 2 misalnya. Ini diklik bisa ada 2. Saya kira punya Pak Iman ini sudah termasuk rapi ya. Kalau saya lihat. Cuma nanti kita lihat tabel-tabelnya coba. Ya. Coba kita lihat tabel-tabelnya.
Nah, ada yang pernah bertanya, Pak, apakah kalau subbab itu tidak usah pakai nomor? Nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau memang itu bisa dibedakan, ini kan bab ya, ini nama bab. Kemudian ini subbab. Nah, nanti ada sub-subbab. Yang penting ada pembedaan sub-subbabnya. Jangan sampai ada sub-subbab yang kemudian diketikkan sama seperti subbab ini. Ini kan berarti subbab kedua. Ini subbab ketiga, ini subbab keempat. Nah, ini bisa dibedakan. Nah, saya kira ini sudah termasuk rapi ya, punya Pak Iman ini. Nah, ini ada masuk gambar. Nah, ini mau saya koreksi lagi. Untuk gambar yang modelnya seperti ini di tengah ya. Nah, disenterkan saja. Nah, adapun keterangannya juga diketengahkan ya. Ini sudah. Nah, selanjutnya yang lain, saya kira yang lain nggak ada masalah. Ini Pak Imannya hadir nggak ini? Halo Pak Iman. Nah, ini saya kira nah, ini penulisan huruf besar dan huruf kecil ya. Penyortiran dan pengkelasan. Ya, penyortiran dan pengkelasan, P-nya besar ya. Nah. Cuma saran saya, kalau bisa dikasih ini ya, penomoran ya, biar untuk membedakan mana subbab dan mana sub-subbab. Jadi pembaca itu juga tidak bingung. Biar tidak ada biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Kalau dari segi tulisannya sih sudah rapi ya. Nanti tinggal mengatur penomoran saja. Kata pengantar gitu. Kata pengantar mah. Segera tinggal kan dan mesti diasup ini iskana A5. Nah, ini juga bingung ada ayat satu babnya menang Pak Ardi jeung Cek persis. Ini garis itu ikutnya kemana gitu ya. Ini kan ada garis yang tercacar ini. Nyarita nupa itu nyaritakeun. Nah, nanti tinggal dirapikan lagi. Terutama untuk memperjelas penomorannya. Terus sama pengaturan di ini ya, tabel gambar ya. Saya kira untuk Pak Iman ini nggak ada masalah. Ya. Tinggal dilanjut saja. Nah, kalau sudah selesai dicek ulang ya, dicek ulang minimal sampai 3 kali. Nah, cek ulang minimal sampai. Nah, coba kita buka punya Bu Emi ya. Punya Bu Emi pendahulu. Kalimat itu dibentuk oleh Klaus. Buka punya Bu Emi. Bu Emi hadir, Bu Emi? Nah, ini punya Bu Emi. Ini kalau jarak antara nomor dengan subbab judul ini jangan terlalu jauh ya. Cukup 2 ketukan saja, nggak masalah. Nah, ini masalahnya. Nah, mestinya di sini ya. Mestinya di ini. Paling enggak di sinilah. Jangan terlalu jauh ke sini ya. Paling enggak di sini. Ayo finish semuanya. Lagi. Tuan semua. Oke. Untuk pengumpulan naskah ini jangan sampai ada ini ya, ada footernya. Ini kan footer. Ini dihapus saja. Jadi
Jadi bersih. Cek. Kita cek spasinya. Nah, ini sedikit yang spasi ganda. Cuma ada 4 saja. Selanjutnya, nah, ke bawah. Nah, ini sudah pas ya. Tadi ya, mengikuti yang tadi ya. Nah, ini hindari penomoran secara manual. Ya. Ini penomoran manual ini. Ini bisa dihapus. Jadi kalau penomoran yang tidak manual kan pakai apa? Numbering ini ya. Ini ya. Jadi kalau mau bikin nomor pakai di sini. Ya, pakai numbering ini. Jadi tidak ngetik secara manual itu enggak. Nanti formatnya enggak konsisten. Nah, kalau ini juga manual juga ini. Ini banyak. Nah, ini yang perlu dikoreksi penomorannya ya. Jangan pakai manual ketik seperti ini. Ya, ada juga mungkin kalau biar ini, biar apa namanya? Biar tidak manual. Ini juga manual. Oh, ini enggak manual ya. Nah, ini enggak manual ini. Ini enggak manual. Ini formatnya format number ya. Nah, nanti berarti kalau sudah di awalnya itu kok enggak manual, yang selanjutnya itu biasanya bisa diketik nanti keluar otomatis. Ditelan kali ya. 1.2. 1.2. Titik spasi. Itu di spasi kan bisa. Ini udah keluar pakai numbering ya. Tinggal pengaturan ini saja. Nah, 3 ketukan ya. Jadi kalau yang pertama ini kan 3 ketukan. Ini kan 3 ketukan ya. Jadi nanti di subbab selanjutnya juga 3 ketukan. Ini ya, 3 ketukan. Nah, kita nanti yang di selanjutnya di 1.3 ini juga bisa otomatis 1 ketik ulang ya, 1.3 titik spasi. Nah, ini keluar otomatis. Sudah pakai numbering. Jadi ciri numbering itu kalau diklik di nomornya itu langsung ke blok semuanya. Kalau ini kan enggak. Oke, ini sudah otomatis. Nah, 3 ketukan. Ini 3 ketukan. Nah, ini ke bawah otomatis ya, merubah otomatis semuanya. Nah, ini bab 1 ya. Di bab 1-nya ini saya kira sudah tidak ada masalah, tinggal nanti diulang saja. Jadi nanti tadi koreksinya dari Bu M itu cuma penomoran. Cuma ini sudah saya perbaiki ya. Untuk spasi yang tidak kepake, saya kira tadi cuma 4 saja, di 4 tempat. Nah, satu lagi, kalau mau menerapkan apa? Kalau tulis tertitik 2 seperti ini, tengah paragraf, ini yang sebelum titik 2 itu nggak usah pakai spasi. Itu ya, nggak usah pakai spasi. Nah, ini seperti ini nggak usah pakai spasi ya. Nah, biar tidak merubah apa satu-satu, misalnya kok ini banyak, misalnya kok yang seperti ini formatnya, biar nggak merubah satu-satu, tinggal di replace saja. Ini di sini diketik spasi titik 2, nanti di sini diketiknya titik 2 tanpa stop. Otomatis akan mengganti 2 tempat ini. Nah, semuanya tergantikan. Udah, jadi saya kira ini untuk bab 1, nanti tinggal dicek ulang. Nanti ini yang sudah apa saya koreksi, saya kembalikan lagi filenya ya. Selanjutnya yang bab atau ada tambahan silakan.
Ada yang sudah mengumpulkan lagi? Nah, sambil menunggu ada yang mengumpulkan, silakan saya buka pertanyaan lagi, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Bu Sukarsi, ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Ya, saya mau bertanya ini, apa Suaranya namanya, nggak jarak. ada, Bu. Halo? Bentar, Bu. Sudah itu? Halo? 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 Ya. Halo? Halo? Atau di headset saya? Halo? Oh ya, halo. Sudah, Bu, sudah. Iya, saya mau bertanya ini loh, jarak dari yang atas ke bawah itu harusnya berapa sih? Berapa spasi? Jarak ke atas ke bawah yang mana, Bu? Yang misalnya dari alinea 1 ke alinea 2 gitu. Oh, antar alinea ya, Bu ya? Iya, iya. Antar alinea nggak usah dikasih jarak, Bu. Enggak, maksudnya mau ke subbab tadi. Oh, subbab maaf. selanjutnya. Iya, Cukup dari satu spasi. atas. Cukup ini satu enter saja, Bu. Nah, satu enter saja. Satu enter. Iya. Soalnya kadang-kadang ada yang 2, ada yang 1, nggak sama. Kalau 2 terlalu renggang. Bahkan Iya, ada yang nggak pakai enter, Bu. Ada. Ini saya contohkan ya. Ini mumpung pertanyaan. Coba saya contohkan. Saya ngambil file yang tadi saja. Iya. Misalnya punya yang tadi terakhir punya Pak Iman saja lah misalnya. Ya. Nah ini kelihatan ya. Itu. Kelihatan ya. Iya betul. Nah ini cukup satu enter saja. Satu enter. Ini kan pakainya enter. Iya. Ada yang pakainya itu pengaturan spasi di sini, Bu. Cuma kalau ini nanti ribet, kita agak pakai di sini, space after paragraph ini setelah paragraf. Jadi jarak spasi setelah paragraf. Ini diklik saja. Ini yang bawah ini. Jadi masuk ke pengaturan spasi ini, kursornya ditaruh di paragraf, di baris paling bawah di sini, ya. Kemudian diklik di sini. Nah ini pun ada yang tidak gerak, ya, ada yang nggak gerak pengaturannya. Makanya lebih baik pakai enter. Pakai enter saja satu kali. Iya. Nah kalau subbab itu harus dipisahkan karena apa? Biar bacanya itu enak. Dan iya. Nah, ada pertanyaan lagi, Bu? Ya. Halo. Iya, sekarang pemberian nomor, misalnya tadi ya, misalnya dari 1, kemudian ada memberi nomor lagi di bawahnya, itu bagaimana? Lurus yang mana? Oke. Ini sebelum saya jawab, mumpung saya lihat tulisan ini. Iya. Ini saya betulkan dulu. Jadi kalau subbab itu setiap awal kata pakai ini ya, pakai besar ya. Iya, pakai huruf besar, ya. Nah, kemudian saya bahas penomoran ya. Saya bahas penomoran. Caranya kita harus buka lagi. Saya buka, atau mungkin saya pakai contoh ini tadi lah. Ya, Bu siapa tadi yang enggak? Atau enggak saya ini aja, buka baru aja. Nah, kalau urutan penomoran tadi, sebenarnya kalau untuk standar baku ya. Kalau standar baku, cek. Nah, kalau standar baku itu urutannya dulu ya, urutannya dulu. Kemarin saya sudah menyampaikan
apa namanya di kelas editing kemarin untuk penomoran. Penomoran pertama, subbab pertama itu pakai A, B, C huruf kapital ya. Iya. Kemudian selanjutnya itu, ini saya menyampaikan yang baku saja dulu. Iya. Nah, kemudian 1, 2, 3. Kapital. Nah, selanjutnya A kecil. Kalau ada lagi A kecil. Terus kecil. Kalau ada lagi pakainya 1 dalam kurung. 1 kurung ya. Ya. Kurung lengkap. Kurung 1 aja, Bu. Oh, nah, kurung belakangnya ya? Ya, kurung belakangnya aja. Nanti kurung lengkap ada lagi. Nah, setelah itu nanti pakai A. Pakai A. A ini ya, A kurung. Oh, A kurung. Tapi jarang-jarang yang sampai sub. Iya, sampai itu. Kalau memang ada lagi, baru pakai kurung buka, kurung tutup. Iya, 1 dulu ya. Ya. Pakai 1 dulu. Oke. Baru nanti huruf. Selanjutnya pakai huruf lagi. Membuka. Iya, huruf kecil. Iya. Jelas ya, Bu ya? Iya, baik. Nah, kalau memang ada lagi, nanti baru pakai simbol, nggak masalah. Simbolnya bisa diambil di sini. Oh, simbol yang itu ya. Nah, terserah mau simbolnya pakai apa yang nggak terlalu yang pantas lah. Oke. Tapi ada beberapa pembahasan yang memang mengharuskan di sini, misalnya sudah pakai simbol, itu nggak masalah. Misalnya dia berisi beberapa bagian yang tidak ada penjelasannya, bisa pakai simbol nggak masalah. Iya. Cuma kalau misal kok di sini ternyata ada paragrafnya, ya kalau pakai simbol kurang pantas ya, kurang cocok paragrafnya. Nah, kalau urutan ini, penggeseran ini, paragraf ini secara bakunya, misalnya yang A di sini, 1 sini, ini harus lurus atasnya. Ini kalau secara baku ya. Iya. Oh, lurus sama atasnya. Harus lurus sama judul atasnya. Oh, secara baku. Gitu. Iya. Ini harus lurus. Termasuk yang kalau sampai kurungnya lengkap tadi. Iya, betul. Ini harus lurus. Iya. Ini saya bicara secara bakunya, Bu. Cuma kalau semisal kok ada beberapa pembahasan buku yang sampai di sini, ini nanti akan membuang banyak tempat. Ini membuang banyak tempat di sini. Maka kemudian kita sering melihat yang 1 ini diluruskan kepada A. Nah, baru selanjutnya pakai baku nggak masalah, misalnya seperti ini. Nah, ini nggak terlalu nanti membuang tempat. Iya, sampai mencong. Sampai nanti ada beberapa halaman itu seakan-akan itu yang terpakai itu cuma setengah halaman saja. Iya. Jadi boleh ya diluruskan dengan yang atas, paling atas, yang huruf kapital tadi. Tapi jangan diluruskan semuanya, Bu. Cukup semuanya. Yang subbab ini saja, yang subbab ini. Oh iya. Oke. Maka yang penting itu sebenarnya kan bagaimana bisa membedakan mana subbab dan mana sub-subbab. Nah, ada beberapa buku itu yang membedakannya itu dengan cara dia tidak pakai angka, misalnya kayak tadi punya Pak Iman kan nggak pakai penomoran ya, nggak pakai penomoran. Ada beberapa buku itu yang membedakannya itu dengan ukuran huruf, Bu. Jadi biasanya tapi biasanya di buku-buku populer. Kalau di buku penelitian itu nggak bagus ya. Kalau buku penelitian
pakai ini saja, pakai penomoran secara baku saja. Baku. Nah, kalau mau pakai angka misalnya 1.1, 1.2 nggak masalah. Yang penting harus mundur itu tadi. Nah, kalau yang buku populer itu biasanya dia membedakan di ukuran hurufnya. Misalnya yang Subab ukurannya 14, itu tebal misalnya. Jadi yang ini tebal tapi ukurannya 12. Yang selanjutnya nanti disusun. Dibikin miring atau apa gitu ya untuk membedakan. Yang sebenarnya yang terpenting itu adalah ada pembedaan itu. Jadi ketika pembaca itu menemukan misalnya, oh ini kok 14, oh berarti ini bagian kedua misalnya. Jadi seperti itu. Nah, tentang masalah spasi itu tadi, yang ada jaraknya 1 enter itu tadi, bisa ketika misalnya menemukan ini ya. Bentar, saya pertebal biar jelas. Nah, yang di spasi itu bisa misalnya per subbab. Ini misalnya sudah membahas subbab A. Ini akan masuknya A semuanya ini. Ini masuk A semuanya. Sampai sini. Ini masuk A ya, pembahasan A ya. Nah, baru yang nanti yang B itu dikasih jarak. Nah, nggak masalah. Nah, nanti 1, 2, 3. Bisa jadi ini satu misal kalau memang ini pembahasan yang nomor 1 ini banyak sekali, bisa jadi nanti ketika pindah ke nomor 2 ini dikasih enter juga. Tapi kalau pembahasannya paling berapa paragraf saja saya kira ya nggak usah dikasih jarak. Jelas Bu? Iya, boleh tanya lagi ya? Iya, silakan Bu. Itu ukuran huruf di dalam tabel itu paling kecil berapa ya? Supaya apa tadi? Supaya pas ya, misalnya kalau ada huruf 1 huruf aja yang ke anu kan nggak elok itu. Kalau standar itu sebenarnya jangan lebih kecil daripada 10 Bu. Ini kita 10 ya? Kita ini Bu, kita lihat ukuran kertasnya dulu. Kalau semisal kok ukuran yang kita pakai itu 15,5 kali 23 seperti yang tadi saya suruh untuk kerjakan itu tadi, itu 10 itu saya kira sudah paling kecil. Akan tetapi kalau memang kadang ada tabel yang sangat banyak sekali Bu ya. Panjang, lebar, itu sangat banyak sekali. Kalau memang terpaksa harus biar muat semuanya, ya diperkecil lagi nggak masalah. Karena kan biar muat semua gitu. Cuma kalau memang 10 itu sudah muat, ya 10. Cuma nanti kalau ketemu sama tabel yang lain, kalau bisa yang konsisten. Kalau yang tabel yang 1 kok ukurannya 10, yang selanjutnya yang lain juga 10 semuanya. Kecuali kalau ada tabel, ya meskipun itu tabel itu cuma isinya sedikit. Karena ketika melihat yang konsisten itu, kalau tidak konsisten kan di mata itu nggak enak Bu, kalau sudah biasa ngedit gitu. Tadi contohnya. Ada pertanyaan lagi? Nah ini Bu, saya tunjukkan ini. Kalau memang ada tabel yang sangat banyak sekali, ini dibikin landscape nggak apa-apa. Landscape, iya. Nah, ini kan bukunya kan kayak gini ya. Bukunya kan berdiri kayak gini. Nah, ternyata ada tabel yang memang membutuhkan banyak. Ini kan banyak. Jadi dibikin landscape aja 2 halaman dalam 1 lembar ini. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Masih seputar itu. Jadi untuk keterangan gambar, keterangan gambar itu hurufnya berapa? Ukuran huruf maksud saya. Ukuran hurufnya itu kalau bisa itu ya sebenarnya bakunya itu yang penting konsisten aja Bu.
Oh, gitu ya. Nah, cuma kalau Mm-mm. kalau apa? Kita lihat contohnya di sini. Bentar. Kalau hanya untuk keterangan itu disamakan dengan ukuran di tabelnya nggak masalah. Cuma Tabel, iya. kalau keterangan di bawahnya loh ya, sumber Iya, iya. misalnya, sumber. Iya, betul. Nah, itu disamakan nggak apa-apa. Misalnya ini kan disamakan ini. Ini ada keterangan Iya. kecil ini. Nah, iya, iya, iya. Tapi kalau untuk judulnya, ini kan ada judul tabel kadang. Nah, Iya. untuk judulnya itu disamakan dengan font isinya, Bu. 12 misalnya. Oh, iya, iya, Kalau iya. judulnya disamakan. Mm-mm, mm-mm. Oke. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Pak Resno? Iya, masih Wah, yang ini sudah kedengaran gangguan. suaranya, Pak. Bisa? Bisa, Sudah? Pak. Bisa. Oke, makasih. Saya punya file tugas sudah dikirim. Di email, Pak? Ya. Sudah ya, barusan Oh iya. email. Oke, Dari nanti. setengah jam yang lalu kayak. Oh iya, oke. Saya Iya. Mungkin. ini saya buka punya Pak Risno.